Bab 31, Jalan Dewi Purba. Setelah Lin Bai membunuh Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao, dia juga berhasil memecahkan lebih dari 50 prajurit yang menghalangi jalan, dan akhirnya mencapai puncak gunung. Setelah mencapai puncak gunung, Lin Bai melihat Lin Zier menatapnya dengan ekspresi santai. Lin Bai tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Zier. Orang ini telah mengintai di sekitarnya selama lebih dari 10 tahun, mencoba membantunya membangun jalur seni bela diri yang mulus untuknya. Namun, ketika dia melihat bahwa Lin Bai hanyalah jiwa bela diri kelas 1 tingkat kuning, dia segera menendangnya. Menjauh dan wajahnya berubah drastis. Kemudian, dia mendorong ayahnya, Lin Taiheng, untuk secara pribadi mengambil sumber daya budidaya yang ditinggalkan oleh ayah Lin Bai. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa untuk Lin Bai. Jika dia tidak membunuh pria ini, akan sulit menenangkan amarah Lin Bai. Dia mengangkat pedangnya yang tajam dan mengarahkannya ke Lin Zier. Lin Zier, aku berkata, aku pasti akan mengalahkanmu dalam 2 bulan. Hari ini kamu dan aku tidak hanya superior dari inferior, tapi juga hidup dan mati. Berdengung. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, pedang pembunuh roh memancarkan semangat juang yang luar biasa, dan cahaya dingin yang tajam menyebar ke sekeliling. Huff, Lin Bai, jarak antara kamu dan aku semakin besar. Apa kamu masih tidak bisa melihat dengan jelas? Saya akan segera menjadi murid istana Changhai Yuntai. Selama saya masuk sekte, saya akan menjadi murid Raja Zhao. Saya memiliki status transenden di istana Changhai Yuntai dan pasti akan terdaftar sebagai sosok pelatihan inti. Saat itu, kamu akan diinjak olehku selamanya. Lin Zier berkata dengan percaya diri. Kebetulan kamu bisa datang hari ini dan mengurus semua yang aku lakukan di kota Lingqi. Selama bertahun-tahun, kamu telah memegang tanganmu berkali-kali dan mencium wajahku berkali-kali. Memikirkannya sekarang membuatku muak. Lin Zier berkata dengan rasa bosan di matanya, hari ini saya akan melumpuhkan kultivasi Anda, memotong meridian Anda, memotong tangan Anda, dan memotong lidah Anda, sehingga saya dapat membalas penghinaan saya selama lebih dari 10 tahun. Hahaha, untung aku tidak tidur denganmu, kalau tidak, aku akan dipermalukan. Tapi kalau kamu menyebutkan ini, itu benar-benar membuatku muak. Aku sebenarnya memegang tangan seorang wanita kejam. Benar-benar kegagalan dalam hidupku. Lin Bai mengertakkan gigi dan berkata. Saat berbicara tentang kegembiraan, Lin Bai meludah dan berkata, bah-bah 2 kali. Ketika Lin Zier melihatnya, kemarahan segera muncul di wajahnya yang lembut. Lin Zier bukan hanya jiwa bela diri yang kuat, tetapi juga wanita tercantik di kota Lingqi. Lin Bai melakukan tindakan ini, yang membuatnya merasa semakin terhina. Pengadilan kematian. Ketika Lin Zier marah, kekuatan seni bela diri tingkat 9 yang kuat menekan Lin Bai seperti langit runtuh. Bagus sekali. Lin Bai berteriak dengan marah dan menyerang ke depan dengan pedang pembunuh roh. Satu pedang menyemburkan darah. Sungai darah. Badai berdarah. Pedang berdarah dingin. Bunuh 1 orang dalam 10 langkah. Kelima gerakan teknik pedang darah menangis dilakukan di tangan Lin Bai. Penuh energi sejati, menunjukkan semuanya tanpa meninggalkan ruangan apapun. Kekuatan mengerikan memicu badai pasir dan menyapu Lin Zier. Ledakan. Langit berubah warna, dan awan gelap berkumpul, membentuk gumpalan gelap di puncak gunung. Di kaki gunung, banyak pejuang yang mengangkat kepala dan melihat pergerakan di puncak gunung. Suara auman binatang itu telah menghilang. Tampaknya Lin Zier masih membunuh semua monster. Hah? Ada yang tidak beres. Ada apa dengan badai pasir yang tiba-tiba ini? Dan awan gelap itu? Tidak, seseorang sedang berduel dengan Lin Zier. Memang benar, aku melihat Lin Zier mengambil tindakan. Siapa yang begitu berbakat hingga berani menyerang Lin Zier? Apa dia tidak tahu kalau Lin Zier sekarang adalah murid istana Changhai Yuntai? Dan dia juga murid Raja Zhao. Setelah Lin Zier meninggal dan kemarahan Raja Zhao mereda, bisakah dia menghentikannya? Saudaraku, kamu tidak berdasar. Karena Raja Zhao dapat menerima Lin Zier sebagai muridnya, maka Lin Zier pasti luar biasa. Tidak peduli siapa yang bertarung melawan Lin Zier, tidak mungkin mengalahkan Lin Zier. Para prajurit di kaki gunung mulai berbicara satu demi satu. Di puncak gunung, perang besar sedang terjadi. Lin Zier berpakaian ungu, mulia dan luar biasa. Menghadapi ilmu pedang Lin Bai yang menakutkan, dia masih bisa melakukannya dengan mudah. Dengan satu pukulan, tinju kecil yang tampak berwarna merah muda itu membawa kekuatan tak terbatas dan menghancurkan semua serangan Lin Bai. Puff. Pada saat yang sama, Lin Bai juga menerima sisa kekuatan pukulan ini, yang menyebabkan darah di tubuhnya melonjak, pikirannya bergejolak, dan mulutnya dipenuhi darah. Ku bilang, kamu tidak bisa menjadi lawanku.
Karena kita sudah bertarung, aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku. Lin Zier tampak sedikit marah. Jalan Dewi Purba. Berdengung. Cahaya putih besar terpancar dari tubuh Lin Zier. Cahaya suci muncul dari langit, dan suara peri yang misterius dan merdu melayang turun. Sebuah penglihatan muncul di puncak gunung. Di satu sisi ada awan gelap dan guntur yang menggelegar. Di satu sisi, langit dipenuhi awan warna-warni dan cahaya suci. Ini seperti pertarungan abadi melawan iblis dari neraka, dengan kedua belah pihak menduduki dunia. Keempat tetua berada jauh di kota Lingqi. Murongqi telah memprovokasi Ji Bei, dan itu adalah kesenangannya. Pada saat ini, Murongqi tiba-tiba merasakan kekuatan misterius datang dari lembah Tianyu. Berbalik, Murongqi melihat cahaya suci putih datang dari langit di atas lembah Tianyu, dengan kekuatan ilahi di dalam cahayanya. Inilah jalan Dewi Prasejarah. Apakah itu Lin Zier? Murongqi dengan penasaran bertanya kepada penguasa kota Lingqi. Jika ada yang mengenal prajurit kota Lingqi, itu adalah penguasa kota Lingqi. Ya, itu memang semangat bela diri Lin Zier, Dewi Prasejarah, penguasa kota Lingqi membenarkan. Aneh, bagaimana lembah Tianyu yang kecil itu bisa memaksa Lin Zier untuk mengungkapkan semangat bela dirinya. Kata tuan kota Lingqi dengan wajah sedih. Ketika Murongqi melihat Lin Zier memamerkan semangat bela dirinya, dia segera mendengus dingin, Tuan Lingqi, jika Lin Zier membuat kesalahan dan kakak senior Zhao menyalahkannya, Anda akan menjadi orang pertama yang menderita. Apa hubungannya denganku? Tuan kota Lingqi berkata dengan sedih. Apakah kamu dihasut oleh seseorang untuk membunuh Lin Zier di lembah Tianyu? Ketika Murongqi mengatakan ini, dia menatap Ji Bei dengan sengaja atau tidak. Ji Bei berdiri dengan tidak senang dan berkata, Sekte Linjian meremehkan perilaku penjahat yang membunuh seorang murid jenius. Apa katamu? Siapa yang kamu sebut penjahat? Murongqi meraung. Seperti kita ketahui bersama, Istana Changhai Yuntai diam-diam membunuh banyak murid Sekte Pedang Roh. Hanya Istana Changhai Yuntai yang bisa melakukan metode membunuh jenius seperti ini. Murongqi sangat marah saat mendengar Ji Bei berkata bahwa ini adalah perilaku penjahat. Tetua yang berapi-api itu segera berdiri dan berkata, oh, jangan kalian berdua berdebat, ayo kita pergi ke lembah Tianyu untuk melihat-lihat, jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Lin Zier benar-benar terjadi. Jika Raja Zhao meneruskan kasus ini, saya khawatir kita tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Penguasa kota Lingqi juga berkata, ya, ayo kita pergi ke lembah Tianyu dulu. Murongqi memelototi Ji Bei dengan tajam, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Ji Bei menghela nafas tak berdaya, orang lemah akan diintimidasi ketika Sekte Linjian berada di puncaknya, beraninya Istana Changhai Yuntai begitu sombong. Mengapa? Sambil berbicara, Ji Bei juga pergi ke lembah Tianyu. Bab 32, kalahkan Lin Zier. Cahaya suci menyelimuti tubuh Lin Zier. Itu membuat Lin Zier tampak lebih suci dan tidak dapat diganggu-gugat, seolah-olah dia benar-benar seorang dewi. Berpura-pura menjadi hantu dan lihat pedangku menyerang. Lin Bei sangat marah, melangkah maju dan menusuk tenggorokan Lin Zier dengan pedangnya. Semut. Lin Zier melihat tikaman Lin Bei dengan pedang, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan mengucapkan dua suara yang terdengar seperti suara surga. Ledakan. Dengan satu dorongan telapak tangan, kekuatan besar menghantam dada Lin Bei seperti menghancurkan langit. Lin Bei pingsan di tempat dan berguling-guling di tanah 5 atau 6 kali sebelum dia berhenti. Meskipun telapak tangan ini tidak membunuh Lin Bei, namun tetap mengenai Lin Bei hingga organ dalamnya tergeser, ia muntah darah, dan seluruh tubuhnya berantakan. Lin Zier, yang diselimuti cahaya suci, seperti seorang dewi, memiliki kekuatan yang sangat kuat, setidaknya 3 kali lipat kekuatan biasanya. Dengan kata lain, meskipun Lin Zier dalam cahaya suci berada di seni bela diri tingkat 9, dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan alam seni bela diri sejati tingkat pertama. Ini sungguh sangat menakutkan. Semangat bela diri surgawi kelas 5 benar-benar kuat. Lin Bei berpikir dalam hati. Itu saja, ini waktunya untuk mengakhiri. Lin Zier merendahkan, melayang di udara, 3 kaki di atas tanah, memandang Lin Bei yang tergeletak di tanah dengan jijik seperti dewa. Telapak tangan dewa kuno. Jurus ini adalah bakat jiwa bela diri dari Dewi Primordial. Lin Bei juga membangkitkan bakat seni bela diri dan mencari jiwa. Namun bakat pencaksilat ini relatif tidak berguna, tidak ada gunanya memakannya, dan sayang untuk ditinggalkan. Bagaimanapun, dalam pertempuran, dia tidak bisa banyak membantu Lin Bei sama sekali. Mendorong keluar dengan satu telapak tangan, kekuatan penghancur langit dan bumi mendorong badai ke tanah. Mendorong lapisan tanah di atas tanah. Pedang guntur. Kakak.
kilatan guntur jatuh dari langit dan mendarat di pedang Lin Bai. Memegang pedang tajam di tangannya, mata Lin Bai merah dan giginya terkatup, dia memegang pedang di kedua tangannya dan bergegas menuju badai dengan langkah cepat. Sebelum badai, Lin Bai melompat, mengangkat pedangnya yang marah ke langit dan menebasnya. Petir menyambar, dan pedang yang sangat menakutkan jatuh. Hancurkan untukku. Pedang itu jatuh dan menghancurkan telapak tangan Lin Zier. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki beberapa kemampuan, tetapi kemampuan ini masih belum ada di atas panggung. Matilah, kamu semut. Lin Zier melihat Lin Bai menghancurkan serangannya sendiri, wajahnya tidak marah, dan dia menjentikkan jarinya pukulan punggungnya. Cahaya warna-warni keluar dari sela-sela jari Lin Zier. Penghancuran besar cahaya ilahi. Kata Dewi Prasejarah, membangkitkan bakat jiwa bela diri kedua. Saya khawatir banyak orang akan terkejut ketika saya memberitahu Anda bahwa Lin Zier benar-benar membangkitkan bakatnya 2 kali dalam seni bela diri tingkat 9. Kartu truf. Aku juga memilikinya. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Berdengung. Semburan cahaya keemasan muncul di lengan Lin Bai. Darah kental di tubuh dengan cepat mengembun, dan kekuatan mengerikan menyebar seperti mengguncang dunia. Tatapan tenang Lin Zier tiba-tiba berubah, dan dia mendeteksi sedikit kematian di lengan Lin Bai. Mengaum. Sebelum pukulannya dilepaskan, auman naga yang mengaum mengguncang ratusan mil. Murongki, Jibei dan 4 tetua sekte lainnya yang datang dengan cepat semuanya terkejut. Ini adalah auman naga sungguhan. Wajah Murongki penuh dengan keterkejutan. Naga sejati sudah lama punah di dunia, mungkinkah ada yang muncul di sini? Murongki memiliki keraguan di dalam hatinya. Jika naga asli benar-benar muncul dari kerajaan Shenwu, diperkirakan kerajaan Shenwu akan musnah menjadi abu begitu naga asli mengibaskan ekornya. Raungan apa ini? Sangat menakutkan. Saya benar-benar mendengar suara gemuruh ini dan seluruh tubuh saya gemetar. Sepertinya ini adalah auman naga. Di kaki gunung, para prajurit merasa ngeri dan mundur satu demi satu. Ketakutan akan kematian membuat mereka tidak ingin tinggal di sini sejenak. Cahaya keemasan di lengan Lin Bai seperti matahari keemasan. Seekor naga emas berenang dalam cahaya keemasan. Pada saat ini, Lin Zier menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan jalur Dewi Primordial. Dalam cahaya suci, bayangan seorang suci yang mulia bisa terlihat samar-samar. Membunuh. Lengan naga ilahi berputar hingga mencapai puncaknya. Lin Bai tampak galak dan meninju untuk membunuh. Kekuatan yang mengerikan, menghancurkan dunia. Saat pukulan ini dilakukan, seluruh gunung runtuh. Ekspresi Lin Zier berubah drastis, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Di saat yang sama, dia juga mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangan Dewa Kuno. Telapak tangan yang menakutkan muncul dari telapak tangan Lin Zier lagi. Lengan naga Kaisar Naga. Telapak tangan Dewa Sang Dewi. Di udara, mereka saling bertabrakan. Awan jamur besar menyapu debu dari segala arah dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, kekuatan tumbukan menyebar ribuan meter dan menghancurkan seluruh awan di langit. Puff. Setelah benturan tinju ini, cahaya suci di tubuh Lin Zier hancur, dan tubuhnya terbang keluar dan mendarat di antara reruntuhan. Dia berdiri dengan ketakutan di matanya. Lin Zier, ambil nyawamu. Dalam pertukaran pukulan sebelumnya, Shen Long berada di atas angin, menghancurkan semangat bela diri Lin Zier dan hampir menghancurkan hati Lin Zier. Begitu gerakannya berhasil, Lin Bai segera memegang pedang pemotong roh dan terbang keluar dari debu dan asap seperti iblis. Ketika Lin Bai melihat Lin Zier, dia menebas dengan pedang yang ganas. Tidak baik. Lin Zier berteriak dan buru-buru menjauh. Tapi itu sudah terlambat satu langkah, dan pedang itu jatuh ke Lin Zier. Ah! Lin Zier menjerit melengking dan berbalik untuk melihat lengan kirinya telah dipotong oleh Lin Bai. Di saat yang sama, tas penyimpanan Lin Bai juga dipotong oleh Lin Bai. Lin Bai, kamu pasti akan membalas dendam atas lenganmu yang patah 100 kali di masa depan. Lin Zier mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai, berbalik dan berlari menuju kaki gunung. Lin Bai bergegas, mengambil tas penyimpanan Lin Zier, dan kemudian mengejarnya. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hari ini? Lin Bai segera menyusul Lin Zier. Di kaki gunung, ratusan prajurit terkejut saat melihat Lin Zier menyeret lengannya yang patah dan berlari ke bawah karena malu. Ya Tuhan, sepertinya Lin Zier telah kalah. Tidak mungkin. Lin Zier masih memamerkan semangat bela dirinya. Tidak mungkin siapapun dalam jarak 100.000 mil bisa menjadi lawan Lin Zier. Lin Zier dikalahkan. Bukan hanya dia dikalahkan, tapi dia dikalahkan secara menyedihkan. Bahkan salah satu lengannya sendiri terpotong. Siapa yang mengalahkan Lin Zier?
Semua prajurit melihat ke belakang Lin Zier. Di sana, seorang pemuda berlumuran darah bergegas menuju Lin Zier dengan pedang tajam di tangannya. Bab 33, Guru. Lin Yue. Lin Zier, menderita kematian. Lin Bai dengan cepat menyusul Lin Zier. Sebuah pedang ditembakkan dan mengenai punggung Lin Zier, menjatuhkannya, dia muntah darah dan menderita lebih banyak luka. Itu Lin Bai. Pecundang ini sebenarnya mengalahkan Lin Zier. Ya Tuhan, bukankah kita baru saja menyetujui semangat bela diri tingkat kuning kelas 1 dan kita tidak akan mencapai prestasi besar? Itu sebenarnya Lin Bai. Banyak prajurit yang terkejut ketika mereka melihat Lin Bai. Kejutan ini hampir sama seperti saat Raja Zhao menerima Lin Zier sebagai muridnya. Roh bela diri tingkat kuning kelas 1 mengalahkan roh bela diri tingkat surga kelas 5. Jika Anda mengatakan ini, orang akan mengira Anda orang gila. Karena ini tidak mungkin. Tapi Lin Bai melakukannya hari ini. Lin Zier jatuh ke dalam genangan darah dan memandang Lin Bai yang datang dengan ketakutan. Lin Bai, jika kamu berani membunuhku, Istana Changhai Yuntai tidak akan membiarkanmu pergi, begitu pula tuanku, Raja Zhao. Jika saatnya tiba, kamu tidak hanya akan mati, tetapi pamanmu yang tidak berguna juga akan mati. Maaf, paman ketigaku tidak lagi sia-sia, Lin Bai menyeringai. Lagi pula, meskipun Raja Surga datang hari ini, kamu pasti akan mati. Lin Bai memiliki ekspresi kejam di wajahnya, dan dia sudah memutuskan untuk membunuh Lin Bai. Ketika Lin Zier melihat bahwa Lin Bai tidak berniat melepaskannya, dia segera berlutut di kaki Lin Bai dan menangis, Saudara Lin Bai, jangan bunuh aku, akulah Zier yang kamu cintai kebanyakan, apakah kamu lupa sumpah yang kita buat satu sama lain dan bahwa kita akan bertahan selamanya? Jalang, kamu masih berani menyebutkan masalah ini. Kamu mengatakan di awal bahwa kamu dekat denganku hanya untuk mengandalkan aku untuk memberi jalan bagimu dalam seni bela diri. Kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Kamu sepenuhnya memanfaatkanku. Dan kebangkitan jiwa bela diriku rendah. Melihat bahwa aku tidak berguna, aku mengusirku. Apakah ini yang kamu sebut aliansi abadi? Ini yang kamu sebut aliansi abadi. Lin Zier, apakah kamu tidak merasa malu untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku sekarang? Lin Bai mengusir Lin Zier. Lin Zier batuk seteguk darah lagi dan buru-buru merangkak berlutut, memeluk paha Lin Bai, Saudara Lin Bai, jangan bunuh aku. Aku bisa menjadi lembumu, kudamu, selirmu, dan kehangatanmu. Tempat tidur. Aku masih perawan, bukankah kamu sudah berkali-kali ingin mewujudkan pernikahanmu denganku? Selama kamu tidak membunuhku, kita bisa mewujudkan pernikahan kita saat kita kembali, oke? Lin Zier hanya ingin menyelamatkan hidupnya sekarang, dan dia dapat menyetujui persyaratan apapun. Lin Zier, dia adalah wanita yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Jalang, aku tidak ingin mendengar suaramu lagi. Pergi ke neraka. Angkat pedang pembunuh roh, dan pedang itu akan jatuh. Namun, pada saat ini, kekuatan seperti binatang buas menyapu dari kejauhan. Itu menghantam dada Lin Bai dengan keras, mematahkan 8 tulang rusuk Lin Bai, dia jatuh ke tanah 100 meter jauhnya, darah muncrat dari mulutnya, dan dia sangat lemah. Kamu bajingan, jika kamu berani menyakiti murid-muridku dari Istana Changhai Yuntai, aku akan menghancurkan ke-9 klanmu. Suara yang sangat marah datang dari jauh. Suara ini adalah Murongqi. Mendengar suara ini, Lin Zier menggenggam sedotan dan berteriak, Elder Murong, bantu saya. Sosok Murongqi meninggalkan beberapa bayangan di tanah. Murongqi melintasi jarak 1000 meter dalam 3 langkah. Latihan bela diri macam apa ini hingga mampu melintasi jarak 1000 meter dalam 3 langkah? Jangan takut, Zier. Dengan paman guru di sini, tidak ada seorang pun di kerajaan Shenwu ini yang bisa menyakitimu. Ketika Murongqi melihat Lin Zier berlumuran darah dan dalam keadaan yang menyedihkan, dia langsung memiliki niat membunuh di matanya. Jika Lin Zier terlihat seperti ini, Raja Zhao akan melihatnya. Murongqi tidak tahu seberapa berat dia akan dihukum oleh Raja Zhao. Awalnya, Murongqi menerima perintah dari Raja Zhao untuk memastikan Lin Zier tiba di Istana Changhai Yuntai dengan selamat dan utuh. Tetapi pada saat ini, salah satu lengannya Lin Zier sebenarnya dipotong oleh Lin Bai. Jika Raja Zhao tidak memberikan penjelasan tentang hal ini, saya khawatir Murongqi lah yang menderita. Lin Bai dalam keadaan malu, dia berdiri dengan pedang pembunuh roh dan melihat ke arah Murongqi menggelengkan kepalanya dengan kecewa, tinggal 1 langkah lagi, hanya 1 langkah lagi. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang ke lembah Tianyu? Lembah Tianyu masih agak jauh dari kota Lingqi. Setidaknya diperlukan waktu 1 jam bagi prajurit biasa untuk tiba. Tapi mereka jelas tidak menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke sini.
Murongqi tiba lebih dulu. Kemudian Jibei, Xiao Tianchu, Ling Han, penguasa kota Lingqi dan master lainnya juga tiba di lembah Tianyu. Ketika mereka melihat Lin Zier, yang berlumuran darah dan lengannya patah, mata mereka menjadi dingin. Ini murid Raja Zhao, siapa yang lelah hidup dan berani membunuh murid Raja Zhao? Lalu, mata mereka tertuju pada Lin Bai. Terutama penguasa kota Lingqi dan Jibei memiliki ekspresi luar biasa di mata mereka. Seorang prajurit dengan semangat bela diri tingkat pertama tingkat kuning benar-benar mengalahkan prajurit tingkat surga tingkat kelima. Jika Anda memberitahu saya hal ini, siapa yang akan mempercayainya? Tapi ini terjadi. Paman Tuan, bunuh dia, bunuh dia. Lin Zier sangat marah, menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. Kamu bajingan, hari ini aku akan membuatmu membayar harganya dengan darahmu. Aku akan mengambil kepalamu dan kembali dan memberikan pertanggungjawaban kepada kakak senior Zhao. Murongqi berjalan menuju Lin Bai dengan ganas. Lengan Lin Zier patah, dan Murongqi harus memberikan penjelasan kepada Raja Zhao. Dan menarik kembali kepala Lin Bai tentu saja akan menjadi penjelasan terbaik. Melihat Murongqi mendekat, Lin Bai menengadah ke langit dan tertawa liar, hanya sedikit dekat, hanya sedikit dekat. Beraninya kamu berteriak. Murongqi menghampiri Lin Bai dengan marah dan hendak memukul wajah Lin Bai dengan telapak tangan. Lin Bai benar-benar kelelahan saat ini dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tepat ketika Murongqi menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah tinju muncul dari belakang Lin Bai dan memukul telapak tangan Murongqi dengan keras. Pukulan ini membuat Murongqi terbang sejauh 100 meter. Bajingan mana yang bosan hidup dan berani mengganggu urusan istana Changhai Yuntaiku? Murongqi terlempar dan meraung marah. Apakah kamu istana Changhai Yuntai sangat keren? Suara malas terdengar dari belakang Lin Bai. Lin Bai merasa suara itu sangat familiar, dan menoleh ke belakang dengan terkejut. Paman ketiganya Lin Yue, dengan senyum ramah di wajahnya, tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami, kata Lin Yue sambil tersenyum tipis. Paman ketiga, kamu sangat kuat. Lin Bai berteriak ngeri. Hehe. Lin Yue tersenyum tipis dan berjalan mendekati Lin Bai. Murongqi menatap Lin Yue dan berkata dengan marah, siapa yang datang? Manusia liar di pegunungan tidak bisa menarik perhatian istana Changhai Yuntai, kata Lin Yue sambil tersenyum tipis. Kalau begitu tolong minggir, saya akan mengambil kepala ini untuk memberikan penjelasan kepada kakak senior Zhao, kata Murongqi dengan marah. Murid Raja Zhao, yang lengannya dipotong, benar-benar harus memberikan penjelasan kepada Raja Zhao. Tapi hari ini, Lin Bai, saya aman, Lin Yue juga berkata dengan sangat setuju. Lin Bai, aku jamin. Jika kamu ingin membunuh Lin Bai, tanyakan dulu tinjuku. Lin Yue berkata dengan tenang. Bab 34, jika kamu punya nyali beri aku waktu 1 tahun. Kamu benar-benar tidak memikirkannya, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh istana Changhai Yuntai? Kata Murongqi dengan marah. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi aku hanya ingin melindungi Lin Bai selama 1 tahun. Lin Yue berkata sambil tersenyum tipis, setelah 1 tahun, jika istana Changhai Yuntai masih ingin membunuh Lin Bai, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau, itu tidak ada hubungannya denganku. Paman ketiga, apa yang kamu katakan? Lin Bai memandang Lin Yue dengan heran. Apa maksudmu, jika kamu ingin membunuh Lin Bai dalam setahun, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau dan itu tidak ada hubungannya denganku? Apakah ini masih sebuah keluarga? Lin Yue tersenyum tipis, tetapi dalam tahun ini, jika istana Changhai Yuntai berani mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Lin Bai, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab. Jika Lin Bai kehilangan 1 helai rambut pun, aku akan membunuh ribuan murid alam Xuanwu Anda di istana Changhai Yuntai. Jika Lin Bai kehilangan 1 jari, saya akan membunuh ribuan murid seni bela diri Anda di istana Changhai Yuntai. Jika Lin Bai kehilangan 1 tangan, aku akan membunuh ribuan murid alam Tianwu istana Changhai Yuntai. Jika Lin Bai mati, aku akan menghancurkan seluruh istana Changhai Yuntai. Lin Yue berkata dengan nyaring dan tegas. Haha, Yang Mulia, Anda pikir Anda ini siapa? Bahkan 10 raja seni bela diri ilahi tidak akan berani mengeluarkan nada sekeras itu, kata Murongqi dengan marah. Mereka tidak memiliki nada yang kuat, itu karena mereka terlalu lemah. Bagaimana kalau kamu mencoba dan melihat apakah aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu? Lin Yue berkata pada Murongqi sambil tersenyum. Murongqi terkejut. Ketika Lin Yue tiba-tiba mengambil tindakan sebelumnya, Murongqi merasa bahwa kekuatannya jauh melebihi miliknya. Kalau tidak, pukulan acak Lin Yue tidak akan menjatuhkannya sejauh 100 meter dan melukainya dengan serius.
Murongki memandang Lin Yue dengan tatapan tidak ramah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Karena Murongki tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Yue. Lin Yue berkata sambil tersenyum, kamu hanya takut Zhao Xiansheng akan menyalahkanmu. Ayo lakukan ini. Saya akan menulis surat untukmu dan memberikannya kepada Zhao Xiansheng. Saya jamin dia tidak akan marah padamu karena masalah ini. Lin Yue melemparkan surat yang telah dia tulis kepada Murongki. Murongki menangkap surat itu dan berkata, apakah ini suratnya? Cukup. Lin Yue tersenyum. Murongki tampak ragu-ragu, tidak mampu mengambil keputusan. Apa yang akan dia lakukan jika Lin Yue mempermainkannya? Lin Yue tersenyum dan berkata, saya masih mengatakan apa yang saya katakan, dalam 1 tahun, Istana Changhai Yuntai Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Setelah 1 tahun, jika Anda masih ingin membunuhnya, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Murongki menjawab, baiklah, hari ini saya akan memberikan wajah kepada senior saya. Jika surat ini tidak berhasil, maka saya pasti akan datang ke Lin Bai dan mengambil nyawanya. Paman, tidak harus seperti ini. Dalam 1 tahun, aku akan membunuh Lin Bai dengan tanganku sendiri. Lin Zier tiba-tiba berkata dengan kejam saat ini. Hahaha, ini konyol, bahkan seorang jenderal yang kalah pun berani berteriak. Lin Bai tertawa liar dan tertawa. Tahun depan, saya akan berlatih di Istana Changhai Yuntai. Setelah 1 tahun, saya akan mencapai ketinggian yang tidak pernah Anda bayangkan. Saat itu, Anda akan menjadi semut di bawah kaki saya. Jika aku bilang aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Lin Zier berkata pada Lin Bai dengan dingin. Oke, Lin Zier, sudah kubilang sekarang aku bisa mengalahkanmu dan mengalahkanmu menjadi seekor anjing, dan setahun kemudian, aku masih bisa mengalahkanmu menjadi seekor anjing. Setelah 1 tahun, kamu tidak perlu datang kepadaku, aku pasti akan pergi ke Istana Changhai Yuntai untuk membunuhmu. Lin Bai berkata kepada Lin Zier dengan tantangan. Oke. Murongki tiba-tiba berteriak, oke, menatap Lin Bai dan berkata, Lin Bai, jika kamu tidak datang ke Istana Changhai Yuntai dalam setahun, kota Lingqi akan berubah menjadi abu di bawah murka Changhai Yuntai Istana. Pemusnahan. Penguasa kota Lingqi tercengang, ini bukan urusan kami. Murongki berkata dengan dingin, Tuan Kota Lingqi, ini prajurit Kota Lingqi Anda, bukankah Anda harus bertanggung jawab? Kata-kata yang kuat. Tuan Kota Lingqi berkata dengan marah. Lin Zier berkata, aku akan membunuhmu dalam 1 tahun. Terkikik. Lin Bai tersenyum menghina pada Lin Zier. Murongki melihat amplop itu beberapa kali lagi dan meletakkannya di pelukannya. Semuanya, dalam kompetisi ini, saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk mendapatkan kejeniusan Kota Lingqi. Tuan keponakan, ikuti saya kembali ke Istana Changhai Yuntai. Murongki membawa Lin Zier dan meninggalkan lembah Tianyu. Setelah apa yang terjadi, Murongki tidak ingin Lin Zier tinggal lama. Saya tidak sabar untuk segera membawa Lin Zier ke Istana Changhai Yuntai, menyerahkan Lin Zier kepada Raja Zhao, dan menyingkirkan pekerjaan membosankan ini. Penguasa kota Lingqi diam-diam menghela nafas dan meninggikan suaranya, semua prajurit, silakan tinggalkan lembah Tianyu dan serahkan semua token yang telah Anda peroleh. Besok pagi, semua prajurit akan berkumpul di Istana Tuan Kota, dan 4 sekte utama akan memilihmu dan menerimamu sebagai murid. Penguasa kota Lingqi, ini adalah poin saya. Saya serahkan kepada Anda. Lin Bai mengambil semua poin yang dia dapatkan dari Lin Zier, total 123 poin, dan memberikannya kepada penguasa kota Lingqi. Setelah itu, Lin Yue membawa Lin Bai kembali ke keluarga Lin. Setelah beberapa pelatihan, saya meminum beberapa ramuan penyembuhan. Lin Bai kemudian memperbaiki lukanya dan menghentikan pendarahan. Hingga larut malam, Lin Yue tiba dan membuat Lin Bai terbangun. Bagaimana lukanya? Lin Yue bertanya. Paman ketiga, ramuanmu benar-benar manjur. Setelah aku meminumnya, aku merasa lebih baik dengan cepat, kata Lin Bai sambil tersenyum. Setelah kembali ke keluarga Lin, Lin Yue memberi Lin Bai beberapa pil aneh. Setelah meminumnya, luka Lin Bai sembuh dengan cepat. Ini adalah kekuatan ramuan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang alkemis bisa begitu berharga? Lin Yue berkata sambil tersenyum. Lin Bai, besok adalah waktu bagi 4 sekte besar untuk memilih murid mereka. Sekarang Istana Changhai Yuntai telah hilang, hanya tersisa Sekte Wufeng, Istana Liehuo, dan Sekte Lingjian. Kamu berencana pergi ke sekte mana? Lin Yue bertanya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apapun tentang ketiga sekte ini. Satu-satunya yang saya tahu adalah Istana Changhai Yuntai. Tapi, sekarang aku mendapat masalah dengan Istana Changhai Yuntai,
aku takut jika aku pergi ke sana, aku akan langsung dibunuh oleh Raja Zhao. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam. Karena kamu belum memikirkannya dengan baik, izinkan aku membantumu memilih, kata Lin Yue sambil tersenyum. Pergi ke Sekte Lingjian. Lin Bai mengerutkan kening, paman ketiga, di antara tiga sekte, Istana Api dan Sekte Wu Feng sama-sama kuat, tetapi Sekte Lingjian adalah yang terlemah di antara empat sekte besar, jadi mengapa Anda memilih Sekte Lingjian daripada saya? Kamu pergi ke Sekte Lingjian, yang tentu saja akan menguntungkanmu, kata Lin Yue. Apa manfaatnya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yue menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu benar-benar pergi ke Sekte Lingjian, kamu harus menjadi murid dari seorang pria bernama Ling Tianzi. Ling Tianzi. Apakah dia salah satu dari 10 Raja Shenwu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, meskipun dia bukan salah satu dari 10 Raja Seni Bela Diri Ilahi, kekuatannya pasti tidak kalah dengan 10 Raja Seni Bela Diri Ilahi. Ketika budidaya Lin Duo mencapai kemacetan, dia pernah memberinya beberapa bimbingan. Setelah bimbingannya, saudara Lin Duo menerobos dunia hari itu. Setelah itu, saudara Lin Duo sangat berterima kasih padanya. Di seluruh kerajaan Shenwu, saudara Lin Duo tidak mematuhi siapapun, tetapi dia mematuhi Kaisar Ling. Dan dia melatih 3 murid magang, dan sekarang mereka semua terkenal di kerajaan Shenwu. Lin Yue tersenyum. Apakah ini sangat kuat? Lin Bai bertanya dengan heran. Dengarkan aku, kamu benar. Melihat seluruh kerajaan Shenwu, aku khawatir hanya Ling Tianzi yang bisa mengajarimu. Yang lain tidak memenuhi syarat, kata Lin Yue sambil tersenyum. Oke, karena paman ketiga berkata demikian, maka saya akan pergi ke Sekte Lingjian dan beribadah di bawah bimbingan murid Ling Tianzi. Kata Lin Bai. Ngomong-ngomong, paman ketiga, apa sebenarnya yang kamu tulis di surat yang kamu kirimkan ke Murongqi hari ini? Lin Bai tiba-tiba teringat surat itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Lin Yue mendengar ini, dia tersenyum misterius. Beberapa hari kemudian, Murongqi membawa Lin Zier kembali ke istana Changhai Yuntai dan memberitahu Zhao Xiansheng apa yang terjadi di lembah Tianyu. Kemudian, sebuah amplop diserahkan. Zhao Xiansheng membuka amplop itu dan melihatnya. Hanya ada satu kalimat di atas. Jika Anda punya nyali untuk memberi saya waktu 1 tahun, saya pasti akan mengalahkan semua jenius di istana Changhai Yuntai. Lin Bai. Ledakan. Setelah membaca surat ini, Zhao Xiansheng tiba-tiba terkejut dan kekuatan mengerikan terpancar. Murongqi berada di bawah, gemetar ketakutan. Zhao Xiansheng terdiam lama, lalu mengucapkan 2 kata, sombong. Murong, teriak Zhao Xiansheng. Perintah kakak senior, kata Murongqi pelan. Kamu telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Turun dan istirahatlah yang baik. Aku akan menangani masalah Lin Zier. Orang bernama Lin Bai itu, jangan sentuh dia dalam waktu 1 tahun. Zhao Xiansheng berkata dengan tenang. Sesuai perintah, kakak senior. Murongqi mengundurkan diri. Haha, coba saya lihat bagaimana Anda bisa mengalahkan semua murid di istana Changhai Yuntai saya dalam waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika kamu tidak datang, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak istana Changhai Yuntai. Zhao Xiansheng berkata sedikit. Bab 35, bergabung dengan Sekte Pedang Roh. Paman ketiga, apa sebenarnya yang tertulis di amplop itu? Lin Bai terus bertanya dari tadi malam hingga pagi ini. Setiap kali ditanya apa yang tertulis di amplop itu, Lin Yue tersenyum misterius dan tidak menjawab. Apa yang kamu tulis? Lin Bai bertanya. Lin Yue berkata dengan tidak sabar, apakah kamu tidak pergi ke istana Changhai Yuntai untuk membunuh Lin Zier dalam setahun? Ya, apa hubungannya ini dengan amplop? Lin Bai bertanya dengan aneh. Kalau begitu jangan bertanya lagi. Setahun kemudian, ketika kamu pergi ke istana Changhai Yuntai, kamu secara alami akan tahu apa yang tertulis di amplop itu, kata Lin Yue sambil tersenyum. Alis Lin Bai berkerut, misterius. Lin Bai, kamu harus ingat bahwa Lin Zier adalah jiwa bela diri tingkat surga kelas 5. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Jika kamu ingin menyusulnya dalam waktu 1 tahun, kamu harus bekerja keras sendiri. Dan pada saat yang sama, Anda harus mengandalkan Ling Tianzi untuk memberi Anda rencana pelatihan yang diatur. Selama kamu bisa mengalahkan Lin Zier, maka tidak akan ada orang jenius di istana Changhai Yuntai yang bisa menjadi lawanmu. Berlatihlah dengan giat, tahu. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi lawan Lin Zier dalam setahun. Lin Yue tersenyum misterius lagi. Jangan khawatir, paman ketiga, aku pasti bisa mengalahkan Lin Zier dalam setahun. Lin Bai berkata dengan tegas. Lin Yue melanjutkan, ayo pergi, saatnya pergi ke istana Tuan Kota.
Dini hari tadi, banyak prajurit yang berpartisipasi dalam kompetisi dan merekrut murid berkumpul di rumah tuan kota. Penguasa kota Lingqi memanjat dan berteriak, hasil kompetisi perekrutan murid kemarin telah keluar. Lin Bai, 123 poin, memenangkan tempat pertama. Li Jianxing, 30 poin, memenangkan tempat kedua. Zhang Yao, 10 poin, memenangkan tempat ketiga. Bai Ziyuan, 3 poin, memenangkan tempat keempat. Sun Chaoyang, 2 poin, meraih tempat kelima. Semua orang mendapat 1 poin. Penguasa kota Lingqi baru saja menyelesaikan pengumumannya, yang langsung menyebabkan keributan di tempat tersebut. Lin Bai sebenarnya 123 poin. Dia merampok semua monster yang dibunuh Lin Zier. Tentu saja dia mendapat skor tertinggi. Benar, monster di pegunungan barat laut memiliki lebih dari 100 poin. Tentu saja dia yang tertinggi. Tapi apa gunanya bersikap terlalu tinggi? Masa depan seperti apa yang bisa dimiliki oleh seorang pecundang? Artinya, meskipun skornya tinggi, semangat bela diri kelas 1 tingkat Huang miliknya juga tidak berguna. Banyak prajurit berbisik dengan nada menghina kepada Lin Bai. Jiwa bela diri mewakili seberapa jauh seorang pejuang dapat melangkah di masa depan. Adapun Lin Bai, seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat pertama, dia ditakdirkan untuk berhenti di seni bela diri tingkat 9 dan tidak akan pernah bisa menerobos ke dunia seni bela diri yang sebenarnya. Ini adalah kehidupan. Lin Bai berdiri di panggung kompetisi bersama murid-murid lainnya, dengan ekspresi sarkastik di wajahnya terhadap orang-orang yang mengejeknya. Bagaimana sekelompok katak di dasar sumur bisa melihat kekuatan melahap jiwa pedang, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Penguasa kota Lingqi berteriak pada saat ini, tolong biarkan ketiga tetua memilih murid. Pada saat ini, Xiao Tianchu, sesepuh istana Liehuo, Ling Han, sesepuh dari sekte Wu Feng, dan Ji Bei, sesepuh dari sekte Lingjian, semuanya berjalan ke platform tinggi. Semuanya, sama-sama. Xiao Tianchu tertawa keras dan berkata, Li Jianxing, apakah kamu bersedia bergabung dengan Istana Api? Li Jianxing, yang berada di posisi kedua klasemen, menerima undangan dari Istana Api. Li Jianxing ragu-ragu sejenak, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak atas kebaikan tetua Istana Api. Karena saudara perempuanku telah bergabung dengan Sekte Pedang Roh, murid-muridku selalu pergi ke Sekte Pedang Roh untuk belajar keterampilan. Apa? Maksudmu kamu ingin menolakku? Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menolakku? Xiao Tianchu menjadi marah saat mendengar ini. Bagaimanapun, dia adalah tetua Istana Api, dan dia adalah orang pertama yang berdiri dan meminta murid, tetapi dia ditolak. Bukankah ini tamparan di wajah Istana Api Agni? Li Jianxing tampak sedih dan jelek. Ji Bei, tetua dari Sekte Pedang Roh, berkata, Li Jianxing, apakah kamu bersedia bergabung dengan Sekte Pedang Roh? Murid bersedia, jawab Li Jianxing. Ji Bei, apakah kamu benar-benar ingin aku melawanmu? Xiao Tianchu berkata dengan marah. Xiao Tianchu, kamu juga mendengarku. Aku ingin bergabung dengan Sekte Lingjian, bukan Istana Liehuo-mu, Ji Bei tersenyum tipis. Sekte Lingjian tidak dapat bersaing dengan Istana Changhai Yuntai, tetapi di Istana Api-Api, Sekte Lingjian masih cukup percaya diri. Tunggu saja. Xiao Tianchu mendengus dingin dan terus berteriak, Zhang Yao, Bai Ziyuan, Sun Chaoyang, apakah kamu bersedia bergabung denganku di Istana Api? Xiao Tianchu menatap si jenius yang pada akhirnya lebih baik dan berkata. Ketiga orang itu sangat gembira dan berkata, murid bersedia. Kemudian, Li Jianxing bergabung dengan Sekte Lingjian. Sun Chaoyang, Bai Ziyuan, dan Zhang Yao beribadah di Istana Api. Wu Fengmen secara acak memilih beberapa murid dan membawa mereka pergi. Tiga sekte besar hampir menentukan pilihannya, tetapi tidak ada yang menyebut Lin Bai. Hingga saat-saat terakhir, mata Ji Bei tertuju pada Lin Bai. Lin Bai, apakah kamu bersedia bergabung dengan Sekte Lingjian? Ji Bei bertanya. Lin Bai tersenyum ringan, murid bersedia. Awalnya, Lin Yue merekomendasikan Sekte Lingjian, tapi sekarang dia mendengar undangan Ji Bei, Lin Bai segera merasa lebih baik. Ji Bei, menurutku Sekte Lingjianmu benar-benar akan mati. Jika anak ini berani menyakiti murid Raja Zhao, Istana Changhai Yuntian pasti akan datang kepadanya untuk menyelesaikan masalah. Sekte Lingjianmu masih berani menerimanya sebagai murid. Ini tidak membuat dirimu terbakar. Xiao Tianchu mencibir dan berkata dengan sinis. Istana Liehuo dan Sekte Wu Feng menghindari Lin Bai. Hanya Ji Bei dari Sekte Lingjian yang memiliki kesan baik terhadap Lin Bai. Ji Bei tersenyum dan berkata, mungkin, tapi ini mungkin juga menjadi kesempatan bagi Sekte Lingjian. Setelah semua orang menerima murid, mereka pulang dan mengemasi barang bawaan mereka.
Sore hari itu, 3 sekte besar kembali ke sekte mereka bersama murid-murid yang telah mereka terima. Paman ketiga, aku pergi, kata Lin Bai pada Lin Yue. Pergilah, ini waktunya aku pergi, aku ingin menemukan kultus Dewa Ular, kata Lin Yue. Benar. Sekarang setelah kultivasimu pulih, sekarang saatnya mencari bibi ketiga dan anak-anakmu, kata Lin Bai sambil tersenyum. Ingat, Lin Bai, Lin Tianzi adalah guru terbaikmu, dan yang terbaik bagimu adalah menjadi muridnya. Sebelum Lin Yue pergi, dia secara khusus bertanya lagi pada Lin Bai. Lin Bai mengangguk. Segera, Lin Bai mengikuti Ji Bei kembali ke sekte Lin Jian, sementara Lin Yue memulai perjalanan untuk mencari istri dan anak-anaknya sendirian. Sekte Pedang Roh didirikan 2000 tahun yang lalu. Nenek moyang Pedang Roh menemukan sebuah gua misterius di Gunung Luoling, memahami kehendak langit dan bumi secara internal, menciptakan ilmu pedang yang tiada taraf, dan kemudian mendirikan Sekte Pedang Roh dalam sekali jalan. Sangat disayangkan bahwa pengkhianat yang hidup selama ratusan tahun mencuri sebagian besar seni bela diri yang diturunkan, menyebabkan Sekte Pedang Roh jatuh ke dasar. Meskipun Sekte Lin Jian dikalahkan, masih ada lebih dari 5.000 murid. Ada 3.000 murid luar. Ada 900 murid batin. Ada 9 murid inti. Hanya ada 1 tuan muda. Selain beberapa tetua dan pelayan, ada hampir 5.000 orang di sekte tersebut. Namun dibandingkan Istana Changhai Yuntai, masih tertinggal jauh. Ada 30.000 murid luar di Istana Changhai Yuntai. Setelah 3 hari perjalanan, Ji Bei kembali ke sekte Lin Jian bersama beberapa murid. Pada saat yang sama, para tetua yang pergi ke kota lain untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dan merekrut murid juga kembali ke Sekte Pedang Roh. Jangan lupa di-subscribe ya.